Coba nih, Matius 24. Coba, Nomor 4, nomor 5. Waspadalah wahai orang-orang Yahudi. Itu kan peringatan Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah orang Yahudi, agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya itu ucapan Yesus? percaya. Anda percaya itu akan terjadi? Percaya, terjadilah. Anda percaya Mungkin banyak belum orang? sekarang. Anda percaya banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus? Percaya. Sekarang buktikan. Di mana orang banyak mengaku pengikut Yesus selain Kristen yang disesatkan itu? Kalau bukan Kristen, lalu siapa pengikut Kristus yang disesatkan itu? Silakan buka kamera dari sekte mana? Sekte tutup panci. Di belakang betul-betul banyak panci. Iya, aku kan koki, Bang, koki. Oh, koki. Koki. Ya, gimana kabar hari ini? Apa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa judul kita, Bang? Ini. Jumat Agung, Jumat salah arah. Agung. Apakah salah arah? Atau pasca salah arah? Kenapa Ya. Jumat Agungnya, Sabtu Sucinya tidak diambil? Benar. Apanya? Sabat? Sabtu Hari Sab- Sucinya. Besok Sabtu itu Sucinya. kan besok, Iya. besok. Iya, satu kali aja salah gitu kan lebih bagus. Kalau begini kan berarti orang lain menganggapnya yang lainnya benar kan? Oh gitu ya. Kenapa Pinter bukan juga, pasca? pinter juga abang ini ya. Ya kalau Jumat Agung itu kan Maksudnya biar lengkap lah penderitaan kami kan begitu. masalah generasi hancur. Maksudnya gini loh, kalau Jumat Agung ini salah arah, artinya ada sesuatu yang tidak beres pada tragedi kejadian. Kalau saudara kami Kristen mengagung-agungkan hari di mana Yesus itu disalibkan, berarti saudara kami ya mengagungkan mereka yang menyalib Yesus. Padahal Yesus ini kan disalib sama orang yang membenci. Berarti mengagungkan orang yang membenci Yesus. Siapa yang membenci, Bang? Kita kan tidak membenci, Bang. Yang menyalib Yesus itu kan yang membenci Yesus. Orang itu kan sudah tidak ikut pasca sekarang kan mereka udah Iya. mati. Maksudnya orang yang menyalib Yesus kan orang yang membenci Yesus kan? Iya, sepakat. Dan itu terjadi di hari ini kan? Iya. Nah, Jumat yang, Agung. yang diperingati orang Kristen dengan mengatakan hari ini adalah hari agung, yang diperingatinya adalah keagungan daripada pelaku penyalib-penyalib ini yang begitu besar jasanya sehingga Yesus disalib yang berdampak kepada keselamatan orang Kristen, sehingga ketika nanti di surga orang Kristen semuanya menjadi mempelai wanita. Jadi kalau tentang pendapat itu, Bang, nah itu ada beberapa kelompok seperti kelompok satu, seperti pendapat yang Bang Juma jelaskan, toh mengagungkan orang-orang yang disalib. Tapi Yang ada menyalib. kelompok lain yang menyalib, toh, Ya, yang menyalib Yesus. Tapi ada kelompok lain yang saya dengar, mereka mengagungkan itu orang yang salib Yesus. mengagungkan. Karena mengagungkan Yesus karena katanya dia berhasil mengalahkan maut gitu. Lah, kalau berhasil mengalahkan maut nanti hari Minggu. Bukan hari ini. Iya, maksudnya pada intinya kan dia mengalahkan maut karena
Belum. Iya, Hari besok, minggu. Jadi hari ini diagungkan adalah hari di mana orang-orang pembenci Yesus berhasil mengeksekusi mati Yesus. Jadi Makanya orang diagungkan. Jadi orang yang mengagungkan itu mereka kan sudah tahu bahwa hari Minggu dia akan bangkit, kan begitu. Tapi masalahnya, Jadi kalau dia tidak bangkit di hari Minggu, tidak mungkin ada pengagungan itu terhadap dia, kan begitu, Pak. iya oke. Nah, jadi karena dia bangkit, makanya kematiannya diperingati, diagungkan. Iya, betul. Nah, Begitu. berarti saudara kami Kristen mengagungkan atau memuji mereka yang telah menyalib Yesus, kan begitu, sahabat saudara. Iya. Sorak Iya, betul. barakallah. Dia kan? Iya, Berarti ada orang yang bilang begitu. Berarti mengagungkan mereka yang telah menyalib Yesus. Iya, ada orang yang bilang begitu. Ah, Jadi Jumat Agung itu ada orang yang bilang begini, Jumat Agung itu mengagungkan orang yang menyalibkan Yesus. Ada orang yang bilang begitu. Jadi ada juga yang tidak. Jadi ada beberapa kelompok seperti yang saya bilang tadi. Mungkin Iya. Bang Juma ini ikut kelompok yang satu itu yang mengagungkan orang yang menyalibkan gitu. Kapurung mana bisa. Saya kalau hidup di zaman Yesus, ku babat habis orang-orang yang ingin menyalib Yesus. Ku ajak komite, sparring. Jadi pasca ada yang pernah bilang juga pasca itu kok kenapa tidak sama kayak pasca orang Yahudi, kan begitu. Ya kan. Jadi sebetulnya pasca kita dengan orang Yahudi itu memang beda. Mereka kan ambil dari kisah Musa. Kisah Musa dari kisah Musa dari selamatan anak sulung itu kan begitu ditandai darah di pintu rumah bahwa ini rumah orang Israel. Jangan dibunuh. Jadi jangan dibunuh. Nah, kalau mereka persembahannya itu atau tandanya itu dengan darah anak domba itu, kalau kita Yesus langsung jadi persembahan kita, Bang. Iya. Artinya bahwa orang yang menyalib Yesus itu pahlawan bagi Kristen. Iya, ada yang bilang begitu. Nah, tepuk tangan bagi yang mengatakan itu. Kenapa? Begitu besar jasa mereka sampai-sampai kalau kita lihat di dalam Roma 4, di situ jelas sekali dikatakan bahwa tanpa penyaliban maka sia-sialah tanpa kebangkitan. Betul sekali. Sia-sialah. Iya. Bahkan kamu hidup di dalam dosa. Nah, berarti yang menyalib ini sangat berjasa kan? Iya juga ya. Iya. Betul itu, Bang. Berarti iblis sangat berjasa. Iblis yang merasuki Yudas. Karena dari dulu memang iblis ini kan selalu bersama-sama dengan manusia. Bahkan dengan Allah pun dia bisa bernegosiasi, Bang. Iya. Begitu. Nah, Kadang sekarang permintaan iblis, kadang setuju juga kan sama sama Allah kan? Allah. Betul, Allah. karena biar bagaimanapun Yesaya, kisah Yesaya itu kan dia kan itu atas persetujuan dari Allah kan iblis bikin begini-begini dia sakit, semua anaknya mati binatang semua kekayaannya habis kan begitu. Iya. Kan atas persetujuan. Iya. Betul. Artinya bahwa ketika iblis merasuki Yudas, lalu imam kepala mahkamah agama membuat tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu. Semua yang mereka lakukan itu berhasil. Betul? Keberhasilan itu atas izin Tuhan juga, Bang. Ya, iya, tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan kan gitu. Iya, artinya bahwa
Penyaliban ini adalah wujud keberhasilan iblis bersama dengan timnya. Bukan begitu juga. Bukan Itu keberhasilan mereka atas asal nyangkal aja. izin Allah lah. Bukan asal nyangkal. Bukan maksudnya gini. Ketika mereka minta izin untuk membunuh, untuk menyalib Yesus, ya Tuhan tidak menyuruh mereka. Tapi Tuhan mengatakan ya silakan aja, tergantung diri kalian. Tapi pertanggungjawabkan apa yang kamu mau, yang kau lakukan, kan gitu. Makanya mereka dihukum dosa kan, orang-orang yang membunuh Yesus ini. Nah, yang masalah ini Kristennya. Kenapa saya katakan masalah di Kristennya? Karena penyaliban ini ternyata adalah perbuatan iblis. Makanya kalau Iya betul Bang. Iya, kalau Jumat adalah hari yang diagungkan, adalah hari di mana keberhasilan iblis itu diagung-agungkan oleh saudara kami Kristen, artinya bahwa Kristen dalam hal ini mendukung orang yang membenci Yesus. Sebetulnya kita tidak mendukung Bang. Lah, kenapa diagungkan pekerjaannya? Sebenarnya kan kita bukan mengagungkan orang yang menyalib Yesus itu, bukan. Sama aja. Nah, Sama. Itu pandangan orang kan ada berapa kelompok beda Tidak, pandangan, kan begitu. bukan. Didorong oleh keyakinan yang mengatakan tanpa penyaliban sia-sia imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Maka runut demi runut kembali kepada tragedi awal. Iblis yang melakukan ini sehingga ada penyaliban dan ada kebangkitan. Tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Betul? Betul. Nah, maka yang berjasa di sini sangat adalah iblis dan timnya. Coba nih, Iya juga coba. ya. Ya, coba Yesus tidak disalib. Kira-kira Kristen selamat bagaimana caranya Kristen selamat? Selamat juga intinya Yesus itu dia di mana? Dia tetap mati, cuman masalah waktunya saja. Iya Bang. Kapurung. Gimana ceritanya dia Yesus mati tinggal sisa waktu? Coba. Iya, maksudnya masalah waktu saja karena misinya dia itu datang menyelamatkan menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Oh enggak, itu konsep yang dibangun yang belakangan muncul setelah terjadi penyaliban. Bagaimana mungkin sebuah keselamatan dihasilkan dari sebuah perbuatan dosa? Itu nggak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika mereka membunuh orang benar, kok menyelamatkan? Harusnya itu kan sesuatu yang dimurkai Tuhan. Tuhan marah. Sekarang begini. Ada orang, Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Adam. Karena dia adalah orang benar. Ketika ada orang yang membunuh saudara Adam, Tuhan marah dong karena melanggar perintah Tuhan. Jangan kau bunuh. Betul. Betul. Sekarang Tuhan murka kepada pembunuhnya. Tapi muncul orang-orang yang jauh setelah Adam dibunuh mengatakan tragedi pembunuhan itu adalah cara Tuhan menyelamatkan mereka. Kok bisa? Kan begini Bang, semua yang terjadi kan itu kan atas kehendak Tuhan, ya kan? Yesus Bukan, semua terjadi atas izin, atas pengetahuan. Bukan izin. Masa Tuhan mengizinkan? Izinlah. Kalau mengizinkan itu yang diridhoi berarti. Itu yang di Yesaya. Maksudnya bedakan antara diizinkan dengan Tuhan membebaskan terjadi apapun itu. Contoh, ketika Tuhan mengatakan Adam jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Apakah Tuhan mengizinkan makan buah pengetahuan? Tidak boleh lah. Nah, Tuhan mengizinkan enggak? Tidak kan? Diizinkan. Nah, tapi Tuhan membolehkan itu terjadi sesuai dengan kemauanmu. Ya sudah, lakukan kalau itu memang maumu. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak izinkan, makanya dilarang.
Sama seperti jangan kau membunuh orang benar. Berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tapi kalau Anda ngotot ingin melakukan pembunuhan, ya silakan. Saya tahu kalau kau melanggar hukumku. Saya tahu kalau kau melanggar perintahku. Maka ada konsekuensinya. Makanya kenapa saya katakan, apakah Jumat Agung itu salah arah? Ya bisa jadi salah arah. Kenapa? Karena ketika dikatakan Jumat Agung, siapa yang diagungkan di situ? Yesuslah yang diagungkan. Kenapa bisa Yesus diagungkan? Karena dia sudah penggenapan firman nabi-nabi sebelumnya bahwa dia akan disalib, dia mati, bajunya dikoyak-koyak kan begitu. Kan ada itu konsep yang disusun. Itu konsep yang disusun. Bukan, ada. Itu kan konsep ada, yang Bang. itu konsep yang disusun. Iya, itu konsep yang disusun oleh orang-orang Kristen demi untuk memberikan legitimasi, legalitas terhadap kematian Yesus itu sebagai sesuatu jalan kebenaran. Nah, berarti ayat itu Bang Juma bilang ditambah dari belakang, begitu? Bukan ditambah dari belakang, tapi dalil-dalil itu diadakan untuk menjual Yesus kepada orang-orang non-Yahudi agar dianggap sebagai penebus dosa mereka. Nah, coba tolong di mana dalilnya di kitabnya Yahudi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia atau darah Tuhan? Ada enggak? Di Yahudi kan memang tidak ada, paling darah binatang. Makanya aku bilang Kristen memanfaatkan situasi itu dengan mencocok-cocokkan keadaan yang ada, menambahkan, membuat sebuah dalil-dalil, lalu mencocok-cocokkan dengan dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? Itu dulu. Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? Ya maulah. Mana dalilnya? Kalau Tuhannya orang Yahudi kan? Mau nggak Yesus disalib? Maulah. Mana dalilnya? Kena di sini dia. Kena stroke. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mau Yesus disalib? Ini kekosongan yang tidak pernah diisi oleh pihak Kristen. Silakan. Wahyu, Bang. Wahyu. Abang pernah baca semua Wahyu. Tunggu dulu. Tidak ada poinnya secara spesifik dijelaskan di sini. Tapi maksud saya begini. Nah, Abang sudah pernah baca Wahyu? Wahyu sudah pernah baca? Sudah. Tapi Wahyu itu itu asli kan, bukan mimpi tipu-tipu kan? Maksudnya coba Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan. Yohanes? Tunggu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Sepakat. Nah, ada enggak bunyi dari dalil-dalil di kitab Wahyu di antara semua firman yang telah Yesus sampaikan? Ada enggak? Maksud saya begini, kan Bang Jumat bertanya begini, apakah Tuhan orang Israel mengizinkan Yesus mati? Nebus dosa. Mati. Nebus dosa orang non-Yahudi. Nah, ada enggak Tuhan mengatakan begitu? Kan? Nah. Secara jelas dia tidak mengatakan ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kan ada di samar-samar di nubuat-nubuat itu loh, di kitab Nabi sebelumnya. Inilah yang saya katakan, orang di luar Yahudi yang menggunakan kitab terjemahan milik Yahudi mencocok-cocokkan dengan pola keagamaannya dengan mengambil Yesus itu sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Iya. Ada enggak Tuhannya Yahudi? Nah, iya betul. Ada enggak Tuhan Yahudi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Darah binatang. Kan darah Yahudi binatang. Kan pakai darah binatang. Makanya
Karena Makanya darah binatangnya tidak sempurna, darahnya Allah sendiri lah yang tebus dia, ya kan? Kan begitu, lebih sempurna kan begitu. itulah keinginan Kristen. Itulah Kristen maunya begitu. Tuhan tidak mau. Masa Allah pakai darah binatang tebus, kan belum sempurna kan begitu. Kata Nah, siapa? darah Allah sendiri lah yang bisa menebus umat Lucu. manusia kan begitu. Lucu abang ini. Kalau kita lihat ya, Bukan. gimana? Nah, yang di Wahyu abang sudah baca di Wahyu. Abang sudah Wahyu baca itu, semua kan? Wahyu itu bukan firman Tuhan. Yang Firman. saudara, firman siapa kok? Kitab Wahyu kok firman Tuhan? Dari mana ke mana? Tapi kan di situ kan Yohanes kan ketemu dengan orang yang memberikan firman kan begitu. Siapa? Siapa itu? Siapa? Yesus Saya juga kan? nggak tahu. Yesus. Oh ya, Abang gimana? sudah baca Wahyu belum? Sudah. Abang, iya kan? Oh, iya, sudah Menurut saya abang baca. siapa itu? Siapa? Masa iblis juga ketemu Yohanes kan? Itu tahu. Itu tahu. Coba kita buktikan ya. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Coba buka dulu. Tidak, dari awal saja kan, maksudnya kan 22 berapa? 22 nomor 16. 22:16. Iya. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Itu siapa itu? bermata dua dan Itu siapa? Siapa itu, Bang? ini. Siapa itu? Dan Itu dia Tuhan? Iya. Serius? Itu siapa yang diceritakan di situ? Ini kan harus baca keseluruhan ini Bang, ayat ini Bang. Coba di Wahyu 22-nya. Baru bisa dipaham. Wahyu 22. 22. Iya. 22 16. 16. Apa katanya? Aku Yesus. Yesus Ya. telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur kan? Coba Berarti dia orang timur dong. Dia orang Papua kah apa Bang? itulah dulu ada tentang apa? Ada pendeta namanya pendeta Kris. Saya debat, katanya Yesus itu orang Papua. Karena dalil ini. Coba dibaca Yesaya 14 Yesaya 14. nomor 12 sampai 15. Yesaya 14. Iya. Dua belas sampai 15. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh dari sebelah utara. Aku hendak naik mengatas ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya
ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, Itu siapa itu? Siapa itu yang ingin menyamai Tuhan yang Maha Tinggi? Bintang timur itu siapa? Yesus. Yang ingin Hah? Serius? Yang ingin menyamai pencipta siapa itu? Masa iya dia? Siapa itu? Ayat apa ini? Apa ini? Itu siapa? Ya, sang bintang timur itu siapa menurut Yahudi? Coba. Siapa sang bintang timur menurut Yahudi? Bintang timur, Iblis. Iblis. Iblis bintang timur. Iya. Itu Lucifer itu. Itu Lucifer itu. Sang bintang timur. Aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, katanya. Ini jelas jauh di sebelah utara, artinya ketika di Wahyu 22 nomor 16 bagian utara itu ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang Maha Tinggi. Itu siapa? Iblis. Allah. Hendak menyamai, yang mau menyamai Tuhan itu siapa? Oh, iblis. Iblis. Berhasil tidak sekarang ini iblis menyamai yang Maha Tinggi melalui Kristen? Berhasil nggak? Nggak berhasil lah. Kok melalui Kristen? Ada yang menjadi Tuhan di atas muka bumi ini selain Elohim. Ada sang bintang timur yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Nah, siapa dia, Bang? Itulah yang Anda baca di Wahyu 22:16. Aku hendak menyamai yang Maha Tinggi. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, ketika Yesus terangkat ke langit, dia yang ingin menyamai Tuhan, memakai nama Yesus untuk didudukkan sebagai Tuhan. Makanya sebelum terjadi, Yesus mengatakan apa kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sesederhananya, hari Minggu kalian ke gereja menyembah sosok yang bernama Yesus, itu perintah siapa? Perintah Yesus sendirilah. Di mana Yesus perintahkan itu? Akulah Yesus. Di Wahyu. Di Wahyu itu kenapa Yesus itu, Bang, buat surat-surat kepada jemaat-jemaat? Nah, ini masalahnya adalah ketika Anda menganggap dia Yesus. Kutanya dulu. Terus dia siapa? Dia Yesus lah. Wahyu 22 nomor 16 yang ketemu tadi. Yohanes. Wahyu 22:16 tadi siapa? Yesus kan? Iya, Yesus. Ngaku bintang timur enggak? Tapi saya pernah dengar dia juga bintang timur, bukan? Nah, itu Yesus ngaku bintang timur kan? Wahyu 22:16 tadi, Wahyu 22:16 tadi, di situ Yesus mengatakan, Akulah tunas Daud, sang bintang timur. Nah, siapa yang bergelar bintang timur di kitab Yesaya tadi? Mana Yesaya? Yang tadi yang ingin menyamai Tuhan Yesaya yang 16 kan? Yesaya 14
Yang ingin Yesaya menyamai 14. Tuhan tadi itu siapa? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Ah. bintang timur putra fajar. Hmm. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh di bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kan begitu. Iya, dia iblis ini mengalahkan Engkau bangsa-bangsa, yang memang betul. tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya ini iblis. Iblis. Gelarnya apa? Bintang timur. Bintang timur. Siapa yang datang? Bintang timur di sini. Bintang timur di sini beda dengan bintang timur di. Kenapa disama-samakan? Lalu jauh lah. Oke. Ketika Yesus melakukan penginjilan, pernah nggak Yesus mengaku bintang timur? Waktu Yesus lahir kan Waktu Yesus datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, pernah nggak Yesus terlontar dari mulutnya, aku adalah bintang timur? tidak. Tidak pernah. Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Karena bintang timur itu iblis. Berarti kalau begini ceritanya, apa yang ada di Wahyu ini batal begitu? Bukan batal. Itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran bintang timur. Loh, Bukan. Iya. Tapi begini, ayat ini kok kenapa warna merah? Ya itu kan ditulis yang tulis bintang, kayaknya orang tambah-tambah ini Bang Juma, apa yang tambah ini, lihat. Saya tidak yakin ini Bang Juma ini yang tambah. Nah, bintang timur. Nah, ini tulis warna merah. Bagaimana ini teman-teman? Jangan percaya guys. Ini warna merah. Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian kepadamu. Terus? Bagi jemaat. Ini apa ini? Aku adalah tunas Daud. Tunas Daud, bintang timur. Ini warna merah ini. Bintang Siapa timur yang tambahkan ini? Tapi bukan Bang Juma yang tambahkan. Bukan. Ini merah-merah ini, lihat. Saya ragu ini, makanya saya tidak percaya ini. Kenapa warna merah ini? Karena sejatinya itu adalah yang berkata di situ sejatinya bukan Yesus kan? Iya kan? Iya, yang sejatinya yang berkata bintang timur itu bukan Yesus kan? Tapi kalau saya tidak salah ingat, ada kata-kata bintang timur juga untuk dia. Nah, itu. Yang di Yesaya tadi. Yesaya itu iblis. Sekarang pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya kalau dia adalah bintang timur? Coba saya lihat. Saudara Adam, dengarkan saya. Kitab Wahyu itu ditulis di tahun 100. Kitab Wahyu ditulis di tahun 100. Yesus mengajar tahun berapa? Tigaan. Belum sampai 100 tahun. Di antara ajaran Yesus, pernah nggak Yesus di tahun mengaku bintang timur? Enggak pernah. Coba saya lihat dulu toh. Mungkin di kitab tunggu dulu sebentar. Silakan. Tidak pernah. Tapi pernah nggak Yesus berkata waspadalah? Pernah nggak Yesus berkata waspadalah kepada iblis? Nabi-nabi palsu. Tunggu. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada. Pernah. Jadi iblisnya datang mengaku siapa? Iblis datang mengaku siapa? Ini yang Bang Juma tulis ini. Bukan. Yesus berkata. Ini. Kok aku yang nulis?
Ada dajjal. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada kan Matius 24 nomor 5. Ya kan? Nah, Iya, ada. ketika iblisnya datang memakai nama Yesus, iblisnya mengaku siapa namanya? Akulah siapa? Aku. Iblisnya datang memakai nama Yesus, maka iblisnya mengaku siapa? Aku adalah Bintang Timur bukan? dia memakai namaku. Aku adalah Belum saya baca ayatnya, Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku. Memakai namaku artinya kalau dia memakai namanya, siapa nama yang dipakai penyesat itu? Misalnya nih penyesatnya datang. Iblis lah. Iblisnya datang memakai namaku. Maka iblisnya memakai nama berapa? siapa? Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 4 24 nomor 4. nomor 5. Aku pula yang dituduh nulis kitab Wahyu. Ada-ada aja ini. Matius 24 5. Nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang penyesatnya datang. Ketika penyesatnya datang, menurut data itu, dia memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus. Yang tadi mengaku bintang timur memakai nama siapa? Tapi ini tulisan warna merah, Bang. Kenapa? Yang mana? Ini? Yang mana? Ini. Yang Akulah bintang timur ini. Dengarkan. Tulisan warna merah ini. Dengarkan. Ketika penyesatnya datang memakai namanya, dia datang kepada penulisnya. Penulisnya menganggap itu Yesus. Betul? Padahal Yesus atau bukan Yesus? Memakai namaku. Memakai namaku. Kenapa ini dimasukkan di Alkitab kalau begitu, Bang? Karena Bible itu memang karya daripada titik-titik S. Orang-orang itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Makanya kitab saudara di mana-mana itu tujuannya apa? Memurtadkan orang dari agamanya untuk masuk ke dalam agama yang mereka bawa. Bukan cuman yang tertulis di dalam Bible, tapi yang termasuk penulisnya, termasuk yang menerjemahkan, termasuk yang menyebarkan, itu adalah timnya dia. Satu tim, termasuk Anda, timnya juga. Tapi Anda sudah mulai ada sedikit sadar. Mudah-mudahan Anda bisa keluar dari lingkaran timnya itu. Berarti Bang Juma berkesimpulan, ya kan? Yang di kitab Wahyu ini dari iblis begitu kesimpulannya, Bang Juma. Mari saya buktikan. Saya buktikan. Coba. Ya. Yohanes 17 nomor 8. Yesus ucapkan kalimat itu di tahun 30, diperkirakan sampai tahun 33. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan seluruhnya, dan mereka muridku telah menerimanya. Pertanyaan saya, ada nggak di antara seluruh firman itu Yesus mengaku bintang timur? Iya, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Terus siapa yang mengaku bintang timur setelahnya di tahun 100? Kan Yesus sudah tamatkan ajarannya. Semua telah disampaikan. Dan muridnya sudah menerimanya. Dan di antara seluruh firman yang disampaikan Yesus, tidak ada firman mengaku, akulah bintang timur. Nggak ada.
Tapi Yesus berpesan, waspadalah setelahku akan datang penyesat memakai namaku, tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Nah, terbukti di tahun 100 ada yang mengaku Yesus, tetapi dia mengucapkan identitasnya sebagai bintang timur. Di kitabnya Yahudi, bintang timur itu Lucifer, iblis. Berarti kesimpulannya apa yang ada di Wahyu ini semua salah begitu? Sibilisisis. Sekarang pertanyaan saya kepada abang ini, orang Yahudi memakai nggak kitab Wahyu? Tidak. Tidak. Padahal otoritas mereka lah yang harus kita gunakan. Untuk kan katanya keselamatan ada datang dari Yahudi. Kenapa nggak menggunakan otoritas mereka? Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus dan kitab Wahyu ini? Kenapa? Karena mereka paham betul itu bukan firman Tuhan. Yesus aja tidak mengenal kitab Wahyu. Tapi di sini katanya dia yang bilang, yang ketemu Yohanes. Waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Tujuannya namaku dipakai untuk menyesatkan banyak orang supaya orang menganggap itu aku padahal bukan aku. Wahyu. Masa semua palsu sini, Bang? Loh, saya bilang Abang asli. Bukan tipu saya kan? Enggak, saya bilang asli. Itu kitabmu asli. Asli terjemahan dari catatan orang yang kita tidak kenal, yang katanya menulis di Pulau Patmos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu asli. Tetapi asli juga bukan firman Tuhan. Asli tuh. Kitab Anda itu siapa bilang palsu? Saya yang nantang sendiri kalau ada yang mengatakan palsu. Itu asli. Asli bukan firman Tuhan. Ini aja dia bilang kedatangan Yesus. Katanya. Matanya merah, rambutnya pirang. Bisa juga palsu ada di Alkitab. Mana pula ini? Aduh, Allahu Akbar. Berarti yang Yohanes ke surga itu palsu juga. Yohanes ke surga di mana itu ya? Yohanes ke surga? Di mana dalilnya? Di dalilnya? Wahyu ini yang dia diajak itu yang ketemu 12 suku-suku. Toh ada binatang, ada anak domba. Adalah di Wahyu. Penglihatan. Iya, penglihatan itu kan rohnya kan dibawa ke sana kan? Bukan, nubuat yang akan terjadi. Iya. Berarti kan penglihatan itu iblis yang kasih lihat dia gitu. Resikonya Anda harus tanggung. Intinya ucapan Yesus itu hanya ada di sampai tahun 30 atau 33 lah. Di luar setelah itu bukan ucapan Yesus. Tapi kalau dia mengaku, berarti yang ketemu muridnya itu setelah dia hari apa kematian kebangkitan bukan Yesus. Bukan. Yang ditangkap aja bukan. Apalagi yang dikubur, apalagi yang bangkit, apalagi yang datang kepada Paulus, apalagi di Pulau Patmos, apalagi yang disembah di gereja, itu bukan. Bang Juma bukan tipu saya kan? Coba kita buktikan. Menipu itu dosa loh Bang Juma. Kita buktikan ya. Wahyu ini. Coba kita buktikan dulu. Kita udah sederhana. Tenangkan diri Anda. Coba yang lain lagi. Iya, tenangkan diri Anda dulu. Maksudnya jangan yang ambil ayat yang warna merah yang Abang Juma tulis inilah, yang lain yang warna hitam lah, coba satu. Tenangkan diri Anda dulu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Mereka
akan menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus? Jawab. Tapi saya pikir saya tidak merasa. Orang yang sesat tidak akan pernah merasa sesat. Orang gila tidak pernah merasa gila. Yang menyesatkan Anda iblis, Bung. Bukan sesat di jalan. Kalau sesat di jalan, loh, ini kok jalannya kayak gini? Iblis yang menyesatkan. Tidak main-main. Maka untuk keluar dari sana, apa yang Anda butuhkan? Cahaya. Cahaya apa itu? Nih, akal. Nih, lihat saya. Ini yang Anda butuhkan. Akal. Akal Anda yang Anda butuhkan dalam kegelapan sekarang ini untuk Anda keluar dari kegelapan yang ada. Akal. Akal Anda. Coba nih, Matius 24. Coba, Nomor 4, nomor 5. Waspadalah wahai orang-orang Yahudi. Itu kan peringatan Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah orang Yahudi, agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya itu ucapan Yesus? percaya. Anda percaya itu akan terjadi? Percaya, terjadilah. Anda percaya Mungkin banyak belum orang? sekarang. Anda percaya banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus? Percaya. Sekarang buktikan. Di mana orang banyak mengaku pengikut Yesus selain Kristen yang disesatkan itu? Kalau bukan Kristen, lalu siapa pengikut Kristus yang disesatkan itu? Nah, itulah. Nah, mana? Tapi saya Islam tidak mungkin. merasa. Nah, itulah Anda tidak merasa. Padahal sudah beberapa. Saya tidak merasa tersesat. Sesat tidak itu seperti apa? Coba. Pertama, Nah. Anda menyembah Yesus. Anda makan babi? Tapi dia baik. Ya. Makan babi terlalu jauh lah. Anda tidak disunat? Iya. Anda ibadah minggu? Ibadah lah. Ibadah kan boleh toh. Nah, menyembah Yesus dan itu semua yang kusebutkan tadi, ada nggak Yesus ajarkan? Berdoa. Enggak, ada nggak Yesus ajarkan untuk menjadi Kristen? Kalau Kristen Menjadi Katolik? tapi dia Ada nggak? Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menjadi Katolik? Tapi Yesus menyuruh Paulus mendirikan gereja, Petrus. Gereja yang dimaksud di situ sebenarnya bukan gereja. Coba Anda baca bahasa aslinya. Di situ nggak ada gereja. Di atas batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Bukan gereja. Kenapa gereja? Iya, seakan sama. Gereja itu kan cuman tempat perkumpulan aja, Bang. Jemaat Yahudi di situ adalah jemaat yang taat kepada Elohim. Nah, yang taat kepada Elohim bersunat atau tidak bersunat? Orang Yahudi pun tidak taat amat, Bang. Kan Iya, mereka lebih banyak dosa. Tunggu dulu, Anda baca Yesaya, Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bisa baca? Yesaya. Yehezkiel Yesaya 44.
Empat berapa bang? 6, 7, 8, 9. Endingnya di 9. Coba dibaca. 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Terus? Iya, harus disunat. Nah, sekarang permasalahannya jemaat yang didirikan Petrus mula-mula harus disunat kan? Kayaknya iya. Berarti bukan Kristen yang didirikan oleh Petrus. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8. Suratnya Paulus ini. Penting sekali. Galatia 3. 2. Galatia Nomor 8. Galatia nomor 8. Galatia 8 kan? 38. Galatia 2 nomor 8. 2 nomor 8. Tapi sunat itu tidak sakit ke Bang Juma? Biar enggak. nanti saya sunat. Ya. Coba. Tunggu. Galatia 2 nomor 8 apa bacanya? Nomor 8. Iya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang yang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bersunat juga ada. Iya, untuk Paulus. Ya kan? Sekarang yang dipinta oleh Yesus mendirikan jemaat, Paulus atau Petrus? Petrus. Petrus diutus untuk orang bersunat atau orang tidak bersunat? Diam. Petrus kan untuk orang di luar Israel, orang Yahudi. Mana ada? Atau siapa? Paulus untuk orang non Yahudi. Galatia 1:15, coba baca. Saya pikir Petrus. Bukan. Petrus untuk orang-orang bersunat. Ini sampean kok pura-pura jadi gitu sih? Kan tadi Anda baca. Dan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, berarti orang Yahudi. Galatia 1:15. Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ya toh? Galatia 1:15-nya? Galatia 1:15. Apa dia mengatakannya di sana? Kasih koin teman-teman, dia untuk bayar wifi. Udah mulai gelisah dia ini. Jaringan mulai lambat ini. Kasih koin. Kasih koin. Kalau saya ini love orange-nya aja, biar semakin banyak orang menyaksikan. Galatia 1 berapa bang? 15. 1 berapa? 15. Tetapi waktu itu yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Terus 16 berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa
Bukan Yahudi. Oke. Maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Betul? Betul. Paulus toh. Sekarang Anda membaca Yehezkiel tadi dan Anda membaca bagaimana Yesus mengutus Petrus untuk orang-orang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan adalah jemaat orang-orang bersunat. Nah, Anda baca sekarang di Galatia 5 nomor 2. Ini penting nih. Penting sekali supaya tidak ditampar lagi pakai tutup panci. Galatia 5 nomor 2. Ya. Tunggu, Bang. Apa dia mengatakannya di sana? Belum. Putar-putar ini, Bang. Tunggu. Abang Makanya, baca coba. Di situ di Galatia berapa tadi aku sebut? 5. Barang siapa yang menyunatkan si ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Berarti jangan sunat. Tapi Yesus mengatakan sunat, Paulus mengatakan jangan. Mana yang Anda ikuti? Kalau tidak salah ini, Bang, begini ceritanya toh. Iya, gini ceritanya. Baca dulu. Baca. Bukan. Ada satu murid Yohanes. Mamanya orang Yahudi. Barnabas siapa namanya? Intinya apa? Murid Yohanes yang meneruskan ajaran ini toh. Ayahnya orang Yunani, istrinya orang Yahudi. Iya. Nah, jadi dia tidak bisa kembali ke Israel itu. Iya. Karena dia tidak sunat. Makanya dia sunat waktu umur tua, umur 20-an, kalau 19-18 tahun kalau tidak salah. Nah, jadi ya begitu, makanya ada yang sunat, ada yang tidak sunat. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang. Karena di Yahudi kan harus sunat memang. Begitu. Nah, tidak tahu juga kenapa Paulus sunat. Mungkin sakit tuh zaman dulu. Itulah yang membedakan mana pengikut Yesus asli dan mana pengikut Yesus palsu. Lihat dari kulupnya. Gitu. Kalau kulup masih pakai helm, pengikut Yesus palsu itu pasti. Terus mana pengikut yang asli sekarang? Kenapa yang Petrus itu kenapa hilang jejak? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan sangat baik. Baca di Yohanes 11, 45, 46 dan seterusnya. Di situ orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus itu tidak diberi ruang. Di Kisah Para Rasul 9 juga diterangkan bahwa Paulus itu kerjanya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus ini tidak diberi ruang, tidak berkuasa. Yesus murid-muridnya mengajarkan ajarannya lagi, nggak berkuasa. Nah, sekarang murid-murid Yesus yang tidak percaya terhadap penyaliban, sekiranya masih hidup hari ini, yang tidak percaya kepada Kristen, apa agamanya? Nah, dulu agama mereka apa, Bang? Yahudi, sama seperti Yesus, Yudaisme, penganut Taurat. Bukan. Coba baca Matius 23. Matius 23.
Matius. Matius 23 ya. Nomor 1. Nggak jalan lagi nih bang. Bisa. Oh, padahal koinnya sudah bagus. Ini maka nomor 1 Rin, 23 1 toh. 23. 23 23. Matius 23 nomor 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah engkau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lanjut Kak. Artinya Yesus mengajarkan agar murid-muridnya mengikuti segala perintah orang-orang yang dulu di kursi Musa. Betul? Betul. Ketika mereka mengikuti ajaran yang diajarkan Musa, dia menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi kalau saudara mencari mana murid-murid Yesus, mana keturunan mereka, apa agama mereka, agama mereka masih Yahudi sampai hari ini. Kenapa muncul Kristen? Tadi Anda membaca Galatia 1:15-16, Galatia 2 nomor 8, Pauluslah yang keluar mengajarkan kemudian ajaran Kristen. Nah, ini habis ini saya kan mau izin tutup maghrib nih, tapi saya kasih Anda oleh-oleh. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Kisah Para Rasul. Rasul berapa? 21. 21. Nomor 15 sampai 26. Tunggu bang. Habis itu saya pamit. Lambat ini. Iya. Koinnya teman-teman, jangan lupa koinnya teman. Makanya lambat. Lambat ini. Ya, Oke bang. Oke, baca. Boleh baca atau nanti aja? Nanti aja, ini putar-putar ini. Oke. Mana? Oh iya. Enggak iya. Jalan. Oke. Itu faktor koinnya kayaknya memang. Baik saudara Adam, kalau bisa sebentar malam naik lagi ke sini, kita lanjutkan tentang bintang timur tadi. Bintang timur. Jadi apa kesimpulannya ini bang? Kesimpulannya, Tuhan tidak mengizinkan. Yang wahyu palsu, bukan begitu? Asli tulisan orang-orang, tapi bukan ajaran firman Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman lagi selain kepada Nabi Yesus. Setelah selesai dari Nabi Yesus, tak ada lagi di kalangan Bani Israel. Nah, kalau dikatakan itu adalah firman Tuhan, berarti Tuhannya Yahudi berfirman di Pulau Patmos. Adakah data itu? Itu nggak ada. Yang datang di sana mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Menurut Yahudi, yang mengaku bintang timur itu adalah iblis. Menurut Yesus akan datang iblis memakai namanya. Jadi menurut Yesaya 14 akan datang iblisnya mengaku sebagai bintang timur. Menurut Yesus iblis akan memakai namanya. Berarti iblisnya yang tadi mengaku bintang timur memakai nama Yesus. Menyesatkan banyak orang. Terbukti banyak orang hari ini
yang menjadi pengikut Kristus di luar Yahudi adalah Kristen, Katolik dan seterusnya. Betul? Betul. Kalau Padahal itu semuanya salah, kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah membiarkan hal seperti itu? Susah-susah dia kirim Yesus. Mau Kan dari begitu Al-Quran kasarnya, atau kan? mau dari Bible? Coba dari Bible atau dari Al-Quran, coba. Dari Bible. Yesus mengatakan begini di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Ibadah minggu perintah siapa? Manusia. Menyembah Yesus perintah manusia. Tidak bersunat perintah manusia. Makan babi perintah manusia. Natalan perintah manusia. Tapi yang mereka puja-puja Yesus. Percuma mereka mengibadah padaku, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Satu. Yang kedua, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak, tidak boleh sedikit, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa bisa demikian? Karena Yesus memang sudah menubuatkan, Kristus palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Dan Yesus asli akan mengusir banyak orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Itu semua harus terjadi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka dengan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab mereka punya hati tetapi mereka tidak menggunakan hatinya, akalnya untuk melihat ayat-ayatku. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi mereka tidak melihat ayat-ayatku, kebenaran ayat-ayatku. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping tetapi mereka tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan ayat-ayatku. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lengah. Masih ada kesempatan buat saudaraku Adam untuk jangan menjadi lengah. Kalau Anda sudah tahu kebenaran itu tapi Anda tetap nyaman di situ, berarti Anda termasuk orang yang lengah. Kenapa neraka dipenuhi kata Allah? Karena mereka lengah. Sudah diajarkan santai aja, nggak apa-apa kan, masih ada kan, enak di sini. Enak kalau urut kulup itu enak. Apalagi kalau kulupnya sudah dikasih anting-anting, oh enak kali. Babi enak, ibadah minggu, ibadah minggu cuma sekali seminggu. Lihat paha di sana, kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Setiap Natalan mabutan dan seterusnya kan gitu. Maka Allah mengatakan ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kenapa banyak orang disesatkan? Apa kata Allah? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan sebagian lagi manusia itu pantas sesat dikarenakan mereka tidak menggunakan akal. Padahal Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohim dengan akal. Harus dengan akal. Jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang berasal dari keluarga yang Kristen, ikut-ikutan. Jangan. Kasihilah Elohimmu dengan akal budimu, kata Yesus. Oke? Saya kira begitu. Saya tunggu lagi sebentar malam. Oke, silakan hadir lagi. Bang. Oke ya. Yang pasti tadi malam sudah nyenyak tidur. Alhamdulillah. Sudah latihan. Selamat pagi, selamat malam. Oke ya, makasih ya saudaraku Adam ya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Anda saudaraku Katolik yang baik. Makasih banyak. Thank you. Oke, Bang. Thank you. Ya, Thank you, semangat sore. Baik, kita turun. Ya, Kita mau tutup. siap. Oke, makasih. Tak balik sudah.
Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita ini sampai pukul sekarang udah azan di Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi bagi kita semuanya. Ketika ada kata yang menyakitkan atau ada kata yang membuat saudara tersinggung, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Dan kepada saudara saya Kristen, Katolik, atau apapun sektenya, kalau Anda tersakiti dengan kebenaran yang saya sampaikan, maafkan saya. Tugas saya memang harus memberi peringatan sebagaimana amanah di dalam Al-Quran saya, yang kemudian kami terima dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintahnya adalah faqatilu awliya asyaitan, perangilah mereka yang adalah saudara-saudaranya setan. Ini wajib dalam agama kami, jangan Anda batasi. Kalau Anda merasa tersakiti dengan hal itu, silakan hadirkan tokoh-tokoh kalian untuk menghadapi kita diskusi. Ini harus terjadi, kita harus diskusi karena agama Anda adalah agama syiar. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Itu perintah di dalam Bible. Dan kitab kami pun mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah seluruh manusia. Jadi kami harus menyeru, sementara Anda harus menjadikan kami sebagai pengikut Kristus. Maka kita harus bertemu di meja akademik seperti ini. Kita berdiskusi elegan, data-data yang kita sajikan keras boleh keras, tapi tujuannya adalah untuk pembinaan. Pembinaan bagaimana kita itu bisa selamat menuju kepada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita. Ingat, Kristen, Islam, Katolik, Islam, penciptanya adalah sama. Pencipta kita sama, Tuhan kita sama. Hanya ada di antara kita yang salah menyembah. Ada yang menyembah kepada ciptaan dan masih ada yang menyembah kepada pencipta. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kepada saudara saya yang ada di YouTube dan yang ada kemudian di TikTok, saya Bang Suma bersama tim mengucapkan banyak terima kasih dari Apologet Islam Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudaraku perjuangkan dari pagi, dari siang sampai sekarang itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa kemudian membalasnya, biarlah Allah yang akan memberikan imbalan yang jauh lebih mantap, lebih hebat, lebih bagus kepada saudara-saudara sehingga saudara bisa menjadikan hal ini amal jariah dan juga menjadi penggugur dosa-dosa kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya pamit undur diri, insyaallah habis sisa kita jumpa lagi. Jangan kemana-mana. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.